dibayarkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan gaji ke-13 dan THR para aparatur sipil negara atau ASN akan dibayarkan. Hasan menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk pada belanja pegawai. Hasan menegaskan gaji ke-13 dan THR merupakan hak bagi ASN dan akan dibayarkan. Menurutnya, kepastian pencairan gaji pun sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB menegaskan alokasi anggaran untuk gaji ke-13 dan THR ASN telah masuk dalam Nota Keuangan APBN 2025. Menurut Menteri PAN-RB, merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, gaji ke-13 dan THR ASN telah disiapkan alokasi anggarannya. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebut gaji ke-13 dan THR tidak akan dibayarkan lantaran adanya instruksi efisiensi anggaran. Lebih lanjut, Menpan RB menyebut gaji ke-13 dan THR merupakan apresiasi terhadap ASN dan bagian dari kebijakan kesejahteraan untuk ASN. Baik, terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN ini tentunya sebagaimana kita ketahui sudah termaktub di dalam Nota Keuangan APBN tahun 2025 ya Mas ya. Jadi pemberian THR dan gaji ke-13 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Jadi ini rencana pemotongan gaji ke-13 karena efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgent untuk dianggarkan begitu. Kalau gaji 13 itu hal yang penting untuk dianggarkan. Isu tentu dengan asuransi kesehatan lainnya yang dibayar sendiri dari kantong. Kemudian harapan berikutnya adalah harapan sejahtera lahir batin, tersedianya pondokan atau rumah tinggal baik sewa atau milik. Kita lihat contoh-contoh banyak sekali ketika sudah pensiun harus keluar dari rumah dinas dan segera dieksekusi rumah dinas itu, akhirnya terlunta-lunta rekan kita pensiunan ini. Dan ini yang perlu difikirkan oleh kita bersama, baik PWRI maupun Porpri, supaya teman kita yang nanti akan pensiun itu tidak terlunta-lunta. Kita harapkan sejahtera. Kemudian cukup pangan. Kami berpendapat bahwa harapan kesejahteraan itu ketika pensiun itu tidak, mohon maaf, tidak susah makan, tetapi gampang pangannya ada. Kemudian mudah bergerak, bersosialisasi dan berkegiatan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kurang bergerak, kita akan cepat kaku, urat-urat dan sebagainya, sehingga saya menyarankan ini merupakan satu harapan juga, dan ini juga banyak teman-teman yang berharapan bahwa ketika masuk masa pensiun tetap bisa ada kegiatan yang bergerak. Yang berikutnya adalah tersedia dukungan fasilitas, bukan meminta spesial khusus untuk para pensiunan, tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terutama yang tinggal di DKI Jakarta, kita mendapatkan keringanan pajak. Semua pensiunan itu dapat keringanan pajak PBB. Kemudian retribusi dapat keringanan. Kita angkutan Transjakarta dapat pembebasan 0 rupiah, baik yang bersifat
oplet maupun yang bersifat bus. Tapi mudah-mudahan nanti akan menjurus seluruh Indonesia dengan dorongan dari Korpri dan dari PWRI supaya angkutan untuk para senior citizen ini dapat gratis. Kalau di Jakarta sudah gratis. Ini harapan kita supaya para pensiunan ini sejahtera. Kemudian harapan kejelasan tentang pengelolaan sistem pensiun. Nah, ini yang terkait dengan penjelasan Pak Aris tadi. Kejelasan tentang sistem pembiayaan pensiun. Sistemnya ini pay as you go masih kita mau teruskan, contribution ataupun sistem lain lah yang akan ditetapkan. Ini semua bisa diatur di dalam undang-undang. Masalahnya undang-undangnya tadi sudah Pak Aris sampaikan sudah ketinggalan zaman. Undang-Undang nomor 11 tahun 69 tidak mengatur tentang bagaimana sistem itu kita kembangkan. Ada 11 aspek yang perlu diatur di dalam undang-undang yang baru. Karena tadi Pak Aris menyampaikan bahwa reformasi pensiun itu antara lain mandatnya ada di undang-undang baru tentang ASN yang diminta akan diatur dengan PP. Tidak bisa diatur dengan PP. Itu harus diatur dengan undang-undang. Menggantikan undang-undang nomor 11 tahun 69. Mencabut undang-undang tersebut dan menggantikannya dengan undang baru dengan mengatur ada banyak aspek yang harus diatur tentang pensiun. Kemarin waktu undang-undang tentang ASN itu diperbaiki, kami dari PWRI sudah mengirim surat resmi kepada Komisi 2 DPR masukan tentang apa yang harus diperbaiki, tetapi masukan kami dianggap terlambat. Padahal banyak yang harus diatur terkait dengan pensiun. Kemudian kejelasan tentang besaran manfaat, tadi sudah Pak Aris sudah menyampaikan, kalau ada inflasi bagaimana itu bisa disesuaikan dengan inflasi. Ini juga tidak fleksibel pengaturan yang ada dalam undang-undang pensiun yang ada sekarang, sehingga manfaatnya itu diatur ya, kalau bisa diatur, kalau tidak diatur. Jadi kita sudah sempat 2 tahun kita tidak menerima kenaikan gaji pensiun. Kemudian usia pensiun ini harus ditetapkan jelas. Ada yang 58, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 70. Kalau menurut kami di PWRI, kami sudah sepakat bahwa semua usia pensiun 58 sesuai dengan undang-undang. Selebihnya adalah kalau diperlukan tenaga oleh pemerintah, itu dengan kontrak. Jadi kontrak, jadi ada kesejahteraan yang terjamin. Kemudian cakupan peserta pensiun yang diatur dengan undang-undang sekarang, Undang-Undang 11 itu, Undang-Undang 11 tahun 69 itu hanya mengatur pensiun pegawai, pensiun janda, dan duda pegawai. Tapi tidak mengatur pensiun BUMN bagaimana, pensiun BUMD bagaimana. Di daerah banyak BUMD yang juga masuk masa pensiun, kita perlu atur. Kemudian perlindungan bagi janda duda pensiunan, ini juga tidak jelas dengan undang-undang. Harapan kami semua para pensiunan ini bisa diatur jelas, karena ada perbedaan antar perlakuan janda duda TNI Polri dengan janda duda PNS. Jadi kalau kami yang pria ini PNS meninggal dunia pensiunan, janda kami itu dapat 3 bulan, dan kemudian tapi di TNI lain lagi. Aturan ini kita perlu atur supaya jangan ada perbedaan. Kemudian transparansi pengelolaan dana pensiun. Dana pensiun kita, dana pensiun PNS itu kan dititipkan kepada PT Taspen, tetapi kami tidak pernah menerima gambaran bagaimana rencana pendayagunaan tersebut, sehingga mohon maaf ini di forum yang mulia ini saya kemukakan bahwa telah terjadi juga penyimpangan dalam pemanfaatan dana pensiun itu, dan itu sudah fakta, dan jadi saya tidak sekarang masih diusut oleh yang APH, aparat penegak hukum. Intinya adalah kami tidak ikut dalam pengawasan. Mestinya kalau dana kami itu mau diinvestasikan, kami juga ikut mengawasi. Kemudian kesesuaian dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya di Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemberi kerja dan pekerja menyimpan sejumlah dana untuk jaminan hari tua. Kita tidak ada aturannya dalam Undang-Undang nomor 11. Hanya gaji kita saja yang dipotong PNS ini. Kemudian sebelum memasuki masa pensiun, PNS berharap dipersiapkan dengan kegiatan pelatihan dan pembekalan.
Saya adalah contohnya. Masuk masa pensiun itu tidak pakai dipersiapkan, masuk saja dalam masa pensiun dan siap tidak siap, dan ini terjadi di seluruh lapisan PNS. Saya kira ini berakibat, nanti kita lihat akibatnya, bahwa kita tidak memasuki suatu medan baru yang kita tidak ada persiapannya. Baik, lanjut. Kenyataan yang ada, tadi harapan, sekarang kenyataan yang ada. Jumlah semakin meningkat, jumlah lansia ini diantaranya tentu lansia mantan PNS itu tahun 2023 31 juta. Tahun 2045 itu lansia kita diperkirakan 63 juta orang. Dan diantaranya 3,5 juta adalah anggota PWRI pensiunan atau purnabakti PNS. Kenaikan rata-rata yang pensiun se-Indonesia itu rata-rata 150.000 orang pensiun seluruh Indonesia. Ini kalau tidak mengalami persiapan akan terjadi bahwa banyak kualitas atau kondisi fisik mental menurun, dan belum lagi dengan dampak dari dinamika global, lingkungan alam, pemanasan global, perubahan musim dan sebagainya. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa melakukan adjustment pribadi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Data sementara menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% dari anggota pensiunan yang dapat menikmati masa pensiun. Selebihnya belum atau tidak siap menghadapi masa pensiun. Tahu-tahu besok sudah pensiun. Dan mereka masih keluar rumah dengan membawa tas dan berseragam korpri. Ternyata, hari ini tidak ada apel karena saya sudah libur. Kemudian tidak paham tentang masa pensiun, tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam masa pensiun. Menghadapi masalah keuangan, terpaksa bekerja lagi di luar kompetensi. Jadi bekerja tetapi di luar kompetensi yang ada. Kemudian biaya hidup semakin tinggi, belum mempunyai rumah tinggal yang memadai. Ini kenyataan yang ada. Kemudian 80% SK pensiunnya disekolahkan. Jadi ini kenyataan, Bu moderator, Bu Fitri, 80% anggota kita itu SK pensiunnya disekolahkan, baik di Perum Pegadaian maupun di bank dan sebagainya. Mudah-mudahan jumlahnya semakin menurun yang SK pensiunnya disekolahkan. Kemudian ada yang terjerat dengan pinjol dan judol. Lanjut. Nah, tadi Pak Aris Pariputi menyampaikan bahwa peran PWRI, peran organisasi bisa menjembatani. Kami telah berperan menjembatani antara kondisi nyata dengan harapan yang diinginkan. Prinsipnya adalah perbaikan kondisi ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. PWRI dan Korpri harus bergandeng tangan. Kita harus bersama-sama memperbaiki ini. Jadi Bapak Ketua Korpri yang saya hormati, kita harus bersama-sama bergandengan tangan memperbaiki. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bersama-sama mengusulkan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Tidak hanya itu yang menyangkut dengan kita semua para pensiunan. Ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Itu juga harus diperbaiki. Kalau tidak, kesejahteraan lansia itu hanya kesejahteraan di atas kertas. Tidak bisa kita hidup sejahtera dengan sebagaimana yang harus semestinya. Kemudian perbaikan kondisi harus konseptual. Kita harus punya pemikiran arah mana yang kita tuju. Dan bersifat taktis serta terorganisir. Tidak bisa bersifat parsial. Kemudian sambil melakukan upaya besar, upaya kecil kita tetap lakukan. Nah, inilah yang kita lakukan di PWRI untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. PWRI adalah organisasi perjuangan para pensiun. Ini tidak hanya organisasi baru kemarin, tetapi organisasi sejak tahun 1962 mempersatukan 21 organisasi pensiunan PNS dalam satu wadah. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahun 1993 seluruh organisasi pensiunan itu sepakat bahwa PWRI adalah wadah tunggal
pensiunan seluruh Indonesia. Kemudian ada yang tanya, bagaimana dengan organisasi pensiunan lainnya yang mereka adalah ikut di dalam PWRI sebagai OP, organisasi pensiunan instansi. Jadi seperti di Kementerian Dalam Negeri ada OP PWRI Kementerian Dalam Negeri yang bernama P2BP, Persatuan Purna Bakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri, dan yang lain juga begitu. PWRI bersifat nasional, tujuannya mempersatukan persatuan dan kesatuan, solidaritas beradagama agar memiliki moral yang kuat dalam masa pensiun dan mewujudkan kesejahteraan bagi para pensiunan. Kita lanjut saja. Terus, kegiatan yang sudah kita lakukan apa? Kegiatan kita adalah menyelenggarakan sekolah lansia PWRI Gantari. Ini sudah kita lakukan tahun 2024, sekolah lansia yang primer kita lakukan di RPTRA Pondok Labu, dan ini akan dilanjutkan tahun 2025 ini. Dan kami sudah bertemu dengan Gubernur terpilih DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, dan memohon dukungan untuk memperluas cakupan sekolah lansia ini. Kepada cabang-cabang PWRI seluruh daerah, kami sampaikan buku petunjuk untuk menyelenggarakan sekolah lansia. Sekolah lansia ini penting, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, agar teman-teman lansia ini bisa tetap produktif, bisa tetap sehat. Lanjut, kemudian penyiapan MOU dengan Kemenaker, ini sudah kita lakukan. Penyiapan MOU dengan Kemendagri sudah ditandatangani. Jadi setiap pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri yang akan pensiun itu akan melalui tahapan pelatihan dan pembekalan bersama antara Biro Kepegawaian Kemendagri dengan PWRI. Nah, materinya sudah disiapkan. Kemudian lanjut kita percepat karena waktunya perlu kita untuk